Hujan rintik-rintik mengguyur kota Jakarta ketika Naila duduk sendirian di balkon apartemennya. Kopi hitam di tangannya sudah mulai mendingin, tetapi pikirannya masih sibuk dengan tugasnya sebagai anggota Kopassus Elit. Sejak pensiun dini dari tugas lapangan, hidupnya menjadi lebih tenang, meskipun sesekali ia merindukan adrenalin dari misi berbahaya. Namun, ketenangan itu buyar ketika ponselnya berdering. Nama yang tertera di layar membuat alisnya berkerut. Dimas, teman lamanya di Cirebon. Tanpa membuang waktu, Naila menjawab telepon itu. Suara Dimas terdengar tergesa-gesa, hampir panik. "Nay, ini gawat. Raffi ditangkap polisi. Mereka bilang dia terlibat kasus narkoba, tapi aku yakin ini jebakan." Jantung Naila berdegup lebih cepat. Raffi, adiknya satu-satunya, memang anak pemberani dan sering menolong orang-orang di kampungnya. Tidak mungkin ia terlibat dalam kasus kriminal seperti itu. "Di mana dia sekarang?" tanya Naila cepat. "Polsek Kota Cirebon." "Tapi Nay, ada yang aneh. Polisi di sana tidak seperti biasanya. Mereka menolak memberiku informasi lebih lanjut." Naila mengepalkan tangannya. Ia tahu betul bagaimana sistem bekerja. Banyak kasus di mana orang tak bersalah dijebak untuk kepentingan para oknum. Tidak mungkin ia hanya berdiam diri. Dengan cepat, ia mengambil tas kecil berisi beberapa barang penting dan memesan tiket kereta paling awal ke Cirebon. Dalam hati, ia berjanji, jika ada yang berani menyentuh adiknya, mereka harus bersiap menghadapi akibatnya. Perjalanan ke Cirebon terasa lebih panjang dari biasanya. Di dalam kereta, Naila terus mencoba menghubungi berbagai kontak yang mungkin bisa membantunya. Seorang jurnalis investigasi yang pernah bekerja dengannya memberi informasi mengejutkan. Polsek Kota Cirebon terkenal dengan banyaknya kasus rekayasa dan kerja sama dengan sindikat kejahatan. Bahkan, beberapa tahun terakhir, ada banyak pemuda yang ditangkap tanpa alasan jelas, dan sebagian dari mereka menghilang begitu saja. Setibanya di Cirebon, malam sudah semakin larut. Kota itu masih terasa hidup dengan lampu jalan yang berpendar di antara hujan yang baru reda. Naila segera menuju rumah Dimas, di mana ia mendapat laporan lebih detail. "Aku coba tanyakan ke beberapa orang di sekitar polsek," ujar Dimas sambil menyeruput teh panas. Beberapa saksi bilang Raffi ditangkap setelah menolak sebuah tawaran kerja dari seseorang yang dikenal dekat dengan Kapolsek. Naila mengerutkan kening. Ini bukan sekadar salah tangkap biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi di dalam Polsek Kota Cirebon. Esok paginya, Naila berdiri di depan Polsek Kota Cirebon. Bangunan itu tampak biasa, tetapi aura di sekitarnya terasa aneh. Polisi yang berjaga di gerbang depan menatapnya penuh curiga. Dengan langkah mantap, ia berjalan ke dalam. "Saya ingin bertemu dengan Raffi Pratama," katanya dengan suara tegas. Salah satu polisi menatapnya dengan sinis sebelum menjawab, "Tidak ada kunjungan hari ini." Naila menarik napas dalam-dalam, menahan amarah yang mulai membara. Ia tahu permintaan baik-baik tidak akan berhasil di tempat ini. Malam harinya, Naila duduk di sebuah kafe kecil sambil memikirkan langkah berikutnya. Melihat situasi yang semakin mencurigakan, ia tahu satu hal, jika ia ingin menyelamatkan Raffi, ia tidak bisa hanya mengandalkan prosedur hukum. Dengan pengalaman bertahun-tahun sebagai prajurit elit, ia mulai merancang strategi. Ini bukan sekadar pembebasan biasa, ini adalah misi penyelamatan di tengah sarang korupsi. Hujan kembali turun, menambah kesan kelam pada malam itu. Naila menatap ponselnya, membaca kembali pesan dari seorang informan yang baru saja ia hubungi. "Jangan percaya siapapun di polsek itu. Jika kau ingin menyelamatkan adikmu, kau harus cepat." Napasnya berat, tetapi matanya kini penuh tekad. Besok, permainan dimulai. Pagi itu, langit Cirebon masih diselimuti mendung ketika Naila kembali berdiri di depan Polsek Kota Cirebon. Udara lembab bercampur bau aspal basah mengisi paru-parunya saat ia mengamati bangunan tua itu dari kejauhan. Tidak ada tanda-tanda aktivitas mencurigakan, tetapi insting militernya mengatakan bahwa tempat ini menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar kantor polisi biasa. Ia tidak bisa langsung bertindak gegabah. Sebelum melakukan sesuatu yang berisiko, ia harus menggali informasi lebih dalam. Naila memutuskan untuk berjalan menyusuri gang-gang kecil di sekitar polsek, mencari orang-orang yang mungkin tahu lebih banyak. Ia akhirnya tiba di sebuah warung kopi kecil yang terletak di seberang kantor polisi. Dari sana, ia bisa melihat beberapa polisi keluar masuk dengan wajah penuh kewaspadaan. Seorang pria tua, pemilik warung, memperhatikan Naila yang tampak terlalu fokus pada polsek.
"Mbak bukan orang sini, iya?" tanyanya ramah. Naila tersenyum tipis, lalu mengeluarkan beberapa lembar uang dan memesan kopi. Saat obrolan mulai mengalir, Naila dengan hati-hati menggiring pembicaraan ke arah kasus-kasus yang melibatkan Polsek Kota Cirebon. Pria tua itu menghela napas panjang. "Dulu, polisi di sini melayani rakyat. Tapi sejak Kapolsek baru datang, semuanya berubah. Banyak anak muda tiba-tiba ditangkap, beberapa bahkan tak pernah kembali." Naila menggenggam cangkirnya erat. "Apa ada orang lain yang berani berbicara soal ini?" tanya Naila pelan. Pria tua itu menggeleng. "Semua orang takut, Mbak. Kalau bicara sembarangan, bisa-bisa kita yang hilang." Sambil berpura-pura menikmati kopinya, Naila mengamati suasana sekitar. Di seberang jalan, seorang pria dengan pakaian lusuh duduk di trotoar sambil menatap kosong ke arah polsek. Dari gerak-geriknya, ia tampak seperti orang yang pernah mengalami sesuatu yang buruk. Naila memutuskan untuk mendekatinya. "Permisi, Pak, saya dengar banyak orang yang ditangkap tanpa alasan di sini. Apa Bapak tahu sesuatu?" tanyanya pelan. Pria itu menatap Naila dengan mata yang dipenuhi rasa takut, lalu berbisik, "Mereka tidak akan melepaskan adikmu. Kalau kau ingin dia selamat, kau harus bertindak cepat." Ucapan itu membuat bulu kuduk Naila meremang. Orang ini jelas tahu sesuatu, tetapi ketakutan menghalanginya untuk bicara lebih jauh. Sebelum Naila bisa bertanya lagi, pria itu bangkit dan pergi dengan langkah cepat. Ini semakin menguatkan kecurigaannya. Naila tahu ia tidak bisa hanya mengandalkan informasi dari luar. Ia harus masuk ke dalam polsek dan mencari bukti sendiri. Malam harinya, Naila kembali ke warung kopi yang sama dan mengamati polsek dari kejauhan. Kali ini, ia mencatat jadwal pergantian shift para polisi, jumlah petugas yang berjaga, serta bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Dari pengamatannya, ia menyadari ada pola yang bisa ia manfaatkan. Antara pukul 2 hingga pukul 4 dini hari, jumlah penjaga berkurang drastis. Itu adalah celah yang bisa ia gunakan untuk menyusup masuk. Saat Naila bersiap meninggalkan warung, seorang pria duduk di bangku di dekatnya. Tanpa menoleh, pria itu berbisik, "Jangan lakukan ini sendirian. Mereka lebih berbahaya dari yang kau kira." Naila menoleh dan melihat wajah serius pria itu. "Siapa kau?" tanyanya tajam. Pria itu hanya tersenyum tipis. Seseorang yang juga pernah kehilangan. Sebelum Naila bisa bertanya lebih lanjut, pria itu sudah menghilang di antara bayangan kota. Dengan informasi yang semakin kuat dan bukti bahwa Raffi dalam bahaya besar, Naila kini yakin satu hal, dia tidak bisa hanya menunggu keajaiban. Ia harus bertindak, dan kali ini, dia tidak akan gagal. Pagi itu, matahari Cirebon masih enggan menampakkan diri sepenuhnya saat Naila berdiri di depan Polsek Kota Cirebon dengan penyamaran sederhana, jaket, hoodie hitam, celana jeans, dan topi untuk menyamarkan wajahnya. Hari ini, ia harus melihat kondisi Raffi dengan mata kepalanya sendiri. Setelah mengamati pola keamanan semalam, ia memutuskan untuk mencoba cara yang lebih langsung, masuk sebagai pengunjung. Saat melangkah ke dalam, suasana polsek terasa tegang. Seorang petugas di meja depan menatapnya dengan pandangan curiga. "Ada keperluan apa?" tanyanya ketus. Naila menarik napas dalam, berusaha tetap tenang. "Saya ingin menjenguk adik saya, Raffi Pratama. Dia ditahan di sini." Petugas itu melirik daftar tahanan dan mengangkat alis. "Tidak ada kunjungan hari ini," katanya dingin. Naila menggertakkan giginya. "Saya hanya ingin memastikan dia baik-baik saja." Namun, tanpa banyak bicara, petugas itu memberi isyarat kepada dua polisi di dekatnya. Dalam sekejap, Naila tahu bahwa ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Ia berpura-pura menyerah dan berbalik pergi, tetapi dari sudut matanya, ia melihat seorang polisi muda yang tampak gelisah, seolah ingin mengatakan sesuatu. Naila menangkap momen itu. Malamnya, ia menunggu di dekat polsek, berharap polisi itu keluar. Dan benar saja, saat pergantian shift, pria itu melangkah keluar dengan wajah letih. Naila mengikutinya ke gang sempit dan dengan cepat mencegatnya. "Aku butuh informasi tentang adikku," ucapnya tegas. Polisi itu terkejut, tetapi matanya menunjukkan ketakutan. "Kau harus pergi. Jika mereka tahu aku bicara denganmu, aku dalam bahaya," bisiknya. Naila tidak menyerah. "Aku bisa melindungimu. Beritahu aku apa yang terjadi di dalam," desaknya. Polisi itu ragu-ragu, tetapi akhirnya bicara. "Raffi bukan satu-satunya yang ditahan tanpa alasan. Ada beberapa pemuda lain yang menghilang setelah dibawa masuk.
Kami, polisi biasa, tidak tahu kemana mereka pergi. Tapi aku mendengar ada orang-orang penting yang terlibat. Ucapannya semakin menguatkan dugaan Naila, ini bukan kasus biasa. Naila mengepalkan tangannya. Jika orang-orang di dalam polsek terlibat dalam sesuatu yang lebih besar, maka kemungkinan besar Raffi dalam bahaya besar. Di mana dia sekarang? Tanyanya cepat. Polisi itu menggeleng. Dia ada di ruang tahanan, tapi aku tidak tahu apakah dia masih aman. Ada perintah dari atasan untuk memindahkannya dalam beberapa hari ke depan. Jadi mereka berencana menyingkirkannya. Mendengar itu, Naila tahu ia tidak punya banyak waktu. Ia kembali ke rumah Dimas untuk menyusun strategi. Jika Raffi akan dipindahkan, maka ia harus bertindak sebelum hal itu terjadi. Dengan keahlian yang ia miliki, ia bisa menyusup, tetapi kali ini risikonya jauh lebih besar. Kau yakin mau melakukan ini sendirian? Tanya Dimas, khawatir. Naila menatapnya dengan penuh keyakinan. Raffi adalah keluargaku. Aku tidak akan membiarkan mereka membawanya pergi. Malam semakin larut, tetapi pikiran Naila terus bekerja. Jika ia ingin menyelamatkan Raffi, ia harus menemukan jalur masuk ke dalam polsek tanpa terdeteksi. Ia membuka peta bangunan yang didapatnya dari seorang kenalannya di Dinas Teknik Kota. Ada satu jalan masuk yang mungkin bisa ia manfaatkan, lorong servis di belakang gedung yang jarang diawasi. Dengan strategi yang mulai terbentuk di kepalanya, Naila tahu satu hal, malam esok akan menjadi malam penentuan. Dengan tekad bulat, Naila menatap langit malam yang gelap. Dia telah berjanji untuk melindungi adiknya, dan ia tidak akan gagal. Malam itu, Cirebon tenggelam dalam keheningan, hanya sesekali terdengar suara kendaraan yang melintas di kejauhan. Naila mengenakan pakaian hitam ketat, menyatu dengan bayangan malam. Di punggungnya, sebuah tas kecil berisi alat-alat esensial, pisau lipat, senter kecil, dan alat pembuka kunci. Berdasarkan informasi yang ia dapat, lorong servis di belakang polsek adalah titik masuk terbaik. Tidak dijaga ketat, dan kemungkinan besar terhubung ke dalam. Dari kejauhan, ia mengamati situasi. Dua polisi berjaga di pintu utama, tetapi di sisi belakang, hanya ada satu petugas yang sesekali berpatroli. Kesempatan yang sempurna. Dengan gesit, Naila bergerak di antara bayangan, merayap mendekati pagar belakang polsek. Ia menunggu hingga penjaga membelakangi, lalu dalam hitungan detik, memanjat pagar dengan gerakan ringan dan mendarat tanpa suara. Di lorong servis, suasana lebih sunyi. Bau lembab dan cat dinding yang mengelupas memenuhi udara. Dengan cepat, ia menempelkan telinganya ke pintu logam di depannya. Sepi. Setelah memastikan tidak ada suara langkah kaki, ia mengeluarkan alat pembuka kunci dan dalam waktu singkat, pintu itu terbuka dengan sedikit bunyi klik. Ia masuk ke dalam, lalu menutupnya kembali. Sekarang ia ada di dalam polsek. Berjalan merunduk di sepanjang koridor sempit, Naila merasakan adrenalin mengalir deras dalam tubuhnya. Ia harus menemukan ruang tahanan dengan cepat. Dari denah yang ia hafal, ruang tahanan berada di lantai dasar, tak jauh dari kantor utama. Namun, sebelum ke sana, ia harus memastikan jalannya aman. Ia berhenti di balik pilar, mengamati dua polisi yang tengah berbincang santai di dekat ruangan arsip. Mereka tidak tampak waspada, kesalahan besar bagi mereka, keuntungan bagi Naila. Saat mereka berbalik, Naila bergerak cepat, menyelinap ke lorong lain yang lebih gelap. Di depan, ia melihat pintu dengan jeruji kecil di atasnya, ruang tahanan. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia mendekat dan mengintip ke dalam melalui celah kecil. Di sana, di sudut ruangan, duduk seorang pemuda dengan kepala tertunduk, Raffi. Pakaian lusuhnya menandakan ia sudah berada di sana selama beberapa hari. Namun, sebelum Naila bisa bertindak, suara langkah kaki mendekat. Dengan cepat, Naila bersembunyi di balik lemari besi tua yang ada di dekatnya. Dua orang masuk ke ruang tahanan, salah satunya tampak seperti petugas senior. Besok pagi, anak ini akan dipindahkan, ujar pria itu dengan suara dingin. Pastikan tidak ada yang tahu. Hati Naila mencelos. Benar dugaannya, ini bukan hanya salah tangkap, mereka benar-benar ingin menyingkirkan Raffi. Setelah mereka pergi, Naila tahu waktunya hampir habis. Ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Malam ini, ia harus membawa Raffi keluar. Dengan langkah ringan, ia mendekati pintu ruang tahanan dan mulai bekerja dengan alat pembuka kuncinya. Tinggal sedikit lagi, dan misi penyelamatan ini akan benar-benar dimulai.
Jantung Naila berdegup kencang saat ia memutar alat pembuka kunci dengan hati-hati. Bunyi klik pelan terdengar, menandakan pintu tahanan telah terbuka. Ia mengintip ke dalam dan melihat Raffi masih terduduk lemas di sudut ruangan. Cahaya lampu redup membuat wajah adiknya terlihat lebih pucat dari terakhir kali ia melihatnya. Naila segera melangkah masuk dan berlutut di sampingnya. "Raffi, ayo kita keluar dari sini," bisiknya sambil menyentuh bahu adiknya. Mata Raffi terbuka perlahan, masih linglung, tapi begitu melihat wajah Naila, matanya membesar. "Kak," suaranya terdengar serak. Naila mengangguk cepat. "Jangan bicara keras-keras. Kita harus pergi sekarang." Raffi mencoba bangkit, tetapi tubuhnya goyah. Naila segera menopangnya, menyadari bahwa adiknya mengalami dehidrasi dan mungkin kurang makan selama berhari-hari. Ia menggigit bibirnya, tahu bahwa ini akan membuat pelarian mereka lebih sulit. Mereka tidak bisa lari terlalu cepat. Saat Naila menarik Raffi keluar dari ruang tahanan, langkah kaki terdengar mendekat. Sial, Naila segera mendorong Raffi ke belakang lemari besi tua sementara ia sendiri bersembunyi di balik pintu. Seorang polisi masuk, berjalan santai sambil bersenandung pelan. Tangannya membawa gelas kopi, dan dari raut wajahnya, ia tampak mengantuk. Kesempatan emas. Dalam hitungan detik, Naila melompat keluar dan menutup mulut polisi itu dengan cepat. Tangannya menekan titik leher tertentu, teknik melumpuhkan yang ia pelajari di Kopassus. Polisi itu meronta sebentar, lalu tubuhnya melemas dan jatuh pingsan. Naila menangkap tubuhnya sebelum sempat menimbulkan suara. "Ayo, kita harus cepat," bisiknya pada Raffi. Dengan susah payah, Raffi berjalan bersama Naila melewati koridor gelap. Namun, saat mereka hampir sampai di lorong servis, sirene darurat tiba-tiba berbunyi. Rupanya, salah satu polisi menyadari ada sesuatu yang tidak beres. "Semua personel, tahanan kabur. Segera amankan semua pintu keluar." Terdengar suara di pengeras suara. Naila menggertakkan giginya. Sekarang tidak ada pilihan lain. Mereka harus lari. Dengan sisa tenaga, ia menarik Raffi dan berlari ke arah belakang. Langkah kaki mulai terdengar dari segala arah. Pintu keluar sudah dekat, tetapi mereka harus bergerak lebih cepat jika ingin keluar hidup-hidup. Malam ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Naila mempererat genggamannya pada Raffi saat langkah kaki para polisi semakin mendekat. Sirene berbunyi keras, memecah keheningan malam. Tidak ada lagi kesempatan untuk menyelinap tanpa ketahuan, sekarang mereka harus bertarung. Napas Raffi terdengar berat, tapi ia tetap berusaha mengikuti langkah kakaknya. "Kak, aku nggak kuat," gumamnya lemah. Naila tahu adiknya kelelahan, tapi mereka tidak punya pilihan. Jika berhenti sekarang, semuanya akan sia-sia. Dari balik lorong, 3 polisi muncul dengan senter dan senjata di tangan. "Berhenti, angkat tangan kalian," salah satu dari mereka berteriak. Naila menatap sekeliling dengan cepat. Tidak ada tempat bersembunyi, tidak ada jalan lain kecuali maju. Ia melepaskan pegangan dari Raffi dan berbisik, "Pegang ini." Ia menyerahkan pipa besi kecil yang tadi ia ambil di lorong. "Aku akan membuka jalan, kamu tetap di belakangku." Polisi pertama maju untuk menangkapnya, tapi Naila dengan cepat bergerak ke samping, menangkis serangan dan menendang lutut lawan dengan keras. Pria itu jatuh berlutut, mengerang kesakitan. 2 polisi lainnya langsung menyerang, tapi Naila sudah siap. Dengan cekatan, ia menunduk menghindari pukulan, lalu melumpuhkan salah satu dengan hantaman siku ke pelipisnya. Polisi terakhir mencoba menarik pistolnya, tapi sebelum sempat menembak, Naila meraih pergelangan tangannya dan memelintirnya ke belakang. Pistol itu jatuh ke lantai, dan Naila segera menendangnya menjauh. Dalam hitungan detik, 3 lawan sudah tergeletak, entah pingsan atau tak bisa bergerak. Napas Naila terengah-engah, tapi ia tidak bisa berhenti sekarang. "Cepat, Raffi." Naila menarik tangan adiknya dan berlari ke pintu keluar. Namun, sebelum mereka bisa sampai, suara tembakan terdengar. Peluru menghantam dinding di sebelah mereka, membuat Naila dan Raffi segera berlindung di balik meja besi. Dari ujung lorong, seorang pria berbadan besar dengan seragam polisi berpangkat tinggi berjalan mendekat. "Aku sudah menduga kau akan mencoba sesuatu seperti ini, Naila." Naila menatap pria itu dengan tajam. "Kapten Bram." Ia adalah salah satu atasan di kepolisian yang dikenal sebagai orang kejam dan licik. "Jadi, ini semua ulahmu?" tanya Naila dengan nada tajam. Kapten Bram menyeringai. "Aku hanya menjalankan tugas. Sayangnya,
Adikmu ini tahu terlalu banyak. Kami tidak bisa membiarkannya pergi. Naila mengepalkan tangan. Sekarang semuanya jelas. Ini bukan hanya soal salah tangkap, ini adalah konspirasi besar, dan Raffi menjadi targetnya. Tidak ada waktu untuk berbicara lebih lama. Dengan cepat, ia mengambil granat asap kecil dari dalam jaketnya dan melemparkannya ke lantai. Asap tebal memenuhi ruangan dalam hitungan detik. Sekarang, Raffi lari. Dengan sisa tenaga, mereka berdua menerobos asap menuju pintu keluar. Kapten Bram berteriak memerintahkan anak buahnya mengejar, tapi semuanya sudah terlambat. Naila dan Raffi berhasil keluar dari polsek dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Namun, pertempuran mereka belum selesai. Kini, Naila tahu bahwa mereka harus mengungkap kebenaran sebelum semuanya terlambat. Udara malam terasa dingin saat Naila dan Raffi berlari melewati gang-gang sempit di belakang polsek Cirebon. Napas mereka terengah-engah, tapi mereka tidak boleh berhenti. Di belakang, suara langkah kaki para polisi yang mengejar masih terdengar samar, namun menjauh. Granat asap yang Naila lemparkan berhasil memberi mereka cukup waktu untuk melarikan diri. Ke sini, Naila menarik tangan Raffi menuju sebuah lorong gelap di antara dua bangunan tua. Mereka bersembunyi di balik tumpukan peti kayu, menunggu hingga keadaan benar-benar aman. Raffi terduduk lemas, masih berusaha mengatur napasnya. Kak, aku nggak ngerti. Kenapa mereka mau menyingkirkanku? Suaranya penuh kebingungan dan ketakutan. Naila menatap adiknya dengan serius. Ia juga ingin tahu alasan sebenarnya. Semua ini terasa terlalu terencana. Kapten Bram tahu bahwa Naila akan datang, dan ia dengan jelas mengatakan bahwa Raffi tahu terlalu banyak. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang telah diketahui Raffi sehingga membuatnya menjadi target? Apa yang sebenarnya terjadi sebelum kamu ditangkap? Tanya Naila, berusaha tetap tenang. Raffi mengusap wajahnya yang penuh keringat, mencoba mengingat kejadian itu. Aku nggak sengaja lihat sesuatu di kantor seorang pejabat waktu aku mengantar dokumen. Ada data tentang transaksi ilegal dan ada nama Kapten Bram di dalamnya, jawabnya dengan suara bergetar. Naila menghela napas panjang. Jadi ini semua soal korupsi. Raffi tanpa sengaja menemukan bukti kejahatan yang melibatkan petinggi kepolisian, dan sekarang mereka ingin menyingkirkannya. Tidak heran mereka menangkapnya tanpa alasan dan berencana memindahkannya diam-diam. Mereka pasti mengira aku sudah membaca semua datanya, lanjut Raffi dengan nada pahit. Padahal aku cuma lihat sekilas sebelum mereka sadar aku ada di sana. Mata Naila menyipit. Berarti kita punya sesuatu untuk melawan mereka, katanya pelan. Kalau kita bisa menemukan data itu, kita bisa membuktikan semua kebusukan mereka. Namun, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Mereka tidak bisa kembali ke rumah, karena pasti sudah diawasi. Mereka juga tidak bisa pergi ke kantor polisi atau media tanpa bukti konkret. Naila berpikir cepat. Mereka butuh tempat persembunyian sementara, tempat aman untuk menyusun rencana. Aku kenal seseorang yang bisa membantu, katanya akhirnya. Tapi kita harus bergerak sekarang sebelum mereka menyebar pencarian. Raffi mengangguk lemah, mempercayakan keselamatannya sepenuhnya kepada Naila. Dengan hati-hati, mereka keluar dari tempat persembunyian dan menyelinap menuju jalanan yang lebih sepi. Malam masih panjang, dan pertarungan mereka baru saja dimulai. Naila tahu, ini bukan hanya soal menyelamatkan Raffi lagi. Sekarang, mereka harus mengungkap kebenaran, atau selamanya diburu sebagai buronan. Naila dan Raffi terus bergerak melewati gang-gang sempit di tengah kota, menghindari jalan utama yang mungkin telah dipenuhi polisi. Mereka harus segera menemukan tempat aman sebelum keadaan semakin berbahaya. Pikiran Naila berpacu cepat. Ia mengingat seseorang yang dulu pernah membantunya dalam misi rahasia, Guntur, seorang mantan intel yang kini hidup dalam bayang-bayang. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di sebuah bengkel tua di pinggiran kota. Dari luar, tempat itu terlihat seperti bangunan terbengkalai, tapi Naila tahu ini hanyalah kamuflase. Ia mengetuk pintu belakang dengan pola ketukan tertentu. Hening sesaat, kemudian, sebuah lubang kecil di pintu terbuka, dan sepasang mata tajam menatap mereka. Naila, suara berat terdengar dari dalam sebelum pintu terbuka sedikit. Seorang pria berambut cepak dengan bekas luka di alisnya berdiri di ambang pintu. Aku butuh bantuan, Guntur, ujar Naila cepat. Guntur mengamati mereka sebentar sebelum memberi isyarat agar masuk. Begitu pintu tertutup, Raffi langsung terduduk lemas di lantai, kelelahan setelah pelarian panjang.
Guntur menghela napas sambil melipat tangannya. Aku sudah dengar kabar, Polsek ribut malam ini. Kau benar-benar bikin masalah besar, katanya sambil tersenyum kecil. Naila balas menatapnya dengan serius. Ini lebih dari sekadar masalah. Raffi melihat bukti transaksi ilegal yang melibatkan Kapten Bram. Sekarang, mereka ingin menyingkirkannya. Mata Guntur menyipit. Kapten Bram bukanlah musuh yang mudah dikalahkan. Ia punya koneksi kuat di kepolisian dan bisa dengan mudah membungkam siapa saja yang menghalangi jalannya. Apa bukti itu masih ada? Tanya Guntur. Raffi menggeleng. Aku cuma lihat sekilas. Aku nggak sempat mengambil apapun. Naila mengepalkan tangannya. Mereka harus menemukan cara untuk mendapatkan bukti itu kembali. Kita harus mencari tahu di mana data itu disimpan. Jika kita bisa mendapatkannya dan memberikannya ke media atau pihak berwenang yang masih bersih, kita bisa menjatuhkan mereka, ujarnya. Guntur berpikir sejenak, lalu mengangguk. Aku punya beberapa sumber di dalam. Aku akan coba cari tahu. Tapi sementara itu, kalian harus tetap bersembunyi. Polisi pasti menyebarkan pencarian di seluruh kota. Naila paham, mereka tidak bisa gegabah. Untuk melawan Kapten Bram, mereka membutuhkan rencana matang. Malam itu, di bawah cahaya lampu redup bengkel, Naila, Raffi, dan Guntur mulai menyusun strategi. Mereka tahu, sekali mereka melangkah, tidak akan ada jalan kembali. Pertarungan melawan kejahatan di balik seragam resmi baru saja dimulai. Pagi masih gelap ketika Naila, Raffi, dan Guntur duduk mengelilingi meja kayu di dalam bengkel tua. Guntur baru saja kembali dari pertemuannya dengan salah satu orang dalam di kepolisian. Wajahnya serius, menandakan bahwa berita yang ia bawa tidaklah baik. Kapten Bram memerintahkan perburuan besar-besaran. Mereka menutup semua akses keluar kota. Kalian sudah dianggap buronan kelas 1. Naila mengepalkan tangan. Ia sudah menduganya, tapi mendengarnya langsung tetap membuatnya kesal. Jadi, kita benar-benar harus menyelesaikan ini dari dalam, katanya. Guntur mengangguk. Aku berhasil mendapatkan informasi penting. Data yang Raffi lihat disimpan di ruang arsip rahasia di dalam markas kepolisian kota. Tempat itu dijaga ketat, tapi ada satu celah. Mereka punya sistem akses berbasis sidik jari, dan hanya beberapa petugas senior yang bisa masuk. Raffi menelan ludah. Lalu, bagaimana kita bisa masuk ke sana? Tanya pemuda itu. Guntur menyeringai kecil. Kita butuh salah satu sidik jari mereka. Dan kebetulan, aku tahu seseorang yang bisa membantu. Ia meletakkan foto seorang pria di meja. Namanya Kompol Sandi. Dia salah satu orang kepercayaan Kapten Bram, tapi tidak sekeras kepala bosnya. Jika kita bisa menangkapnya diam-diam, kita bisa menggunakan jarinya untuk mengakses arsip itu. Naila berpikir cepat. Ini bukan rencana mudah. Mereka harus menangkap seorang perwira kepolisian tanpa menimbulkan kecurigaan, lalu menyusup ke dalam markas kepolisian kota yang dijaga ketat. Namun, ini satu-satunya cara. Di mana dia sekarang? Tanya Naila. Guntur tersenyum tipis. Dia rutin mengunjungi sebuah bar setiap malam, tempat yang cukup sepi di kawasan utara kota. Itu akan jadi tempat yang ideal untuk misi kita. Malam harinya, Naila dan Raffi sudah bersiap di sekitar bar yang disebutkan Guntur. Tempat itu memang tidak terlalu ramai, hanya beberapa orang yang tenggelam dalam minuman mereka. Kompol Sandi duduk di sudut ruangan, menikmati segelas whisky. Ia terlihat santai, sama sekali tidak menyadari bahwa dua pasang mata tengah mengawasinya. Kak, kita benar-benar akan menculiknya, bisik Raffi dengan ragu. Naila menatap adiknya dengan tenang. Kita hanya akan meminjam sidik jarinya, bukan menyakitinya. Kalau kita tidak melakukan ini, mereka akan terus memburu kita. Raffi mengangguk, meski ia masih tampak gugup. Ini pertama kalinya ia terlibat dalam aksi seberbahaya ini. Ketika Kompol Sandi akhirnya keluar dari bar dalam keadaan sedikit mabuk, Naila dan Raffi langsung bergerak. Guntur sudah menunggu di gang belakang, siap dengan mobil yang mesinnya menyala pelan. Naila mendekat dengan langkah cepat, lalu, dalam satu gerakan terlatih, ia membungkam Sandi dengan kain berisi cairan bius. Pria itu meronta sebentar sebelum akhirnya lemas di pelukan Naila. Dengan cepat, mereka memasukkan Sandi ke dalam mobil dan melesat pergi ke tempat persembunyian. Langkah pertama telah berhasil. Sekarang, mereka tinggal menyusup ke markas kepolisian dan mendapatkan bukti yang akan menjatuhkan Kapten Bram. Pertarungan ini semakin mendekati akhirnya. Mobil yang membawa Naila, Raffi, Guntur,
dan kompol Sandi yang tak sadarkan diri melaju cepat menuju bengkel tua yang menjadi markas sementara mereka. Misi menculik Sandi berhasil tanpa menimbulkan kegaduhan, tapi ini baru permulaan. Begitu tiba, mereka segera membawa perwira itu ke dalam dan mengikatnya dengan erat di kursi. Guntur mengeluarkan alat pemindai sidik jari yang sudah ia siapkan. Kita tidak bisa membawa orang ini masuk ke dalam markas, jadi kita harus mereplikasi sidik jarinya. Naila mengangguk dan membantu Guntur menekan jari telunjuk Sandi ke alat pemindai. Setelah beberapa detik, alat itu berbunyi, menandakan bahwa sidik jari berhasil disalin ke perangkat khusus. Sementara itu, Raffi duduk di sudut ruangan, tampak gelisah. "Kak, kalau kita tertangkap, kita bisa ditahan seumur hidup, kan?" tanyanya pelan. Naila menghampiri dan menatap adiknya dengan lembut. "Iya, tapi kalau kita tidak melakukan ini, mereka akan terus mengejar kita. Bahkan mungkin menghabisi kita. Kita harus bertindak sekarang, sebelum Kapten Bram menyadari langkah kita." Raffi akhirnya mengangguk, meski masih terlihat tegang. Malam itu juga, mereka bergerak menuju markas kepolisian kota. Naila mengenakan seragam polisi yang berhasil mereka curi dari gudang Guntur, sementara Raffi menyamar sebagai tahanan yang akan dipindahkan. "Jangan banyak bicara, tetap tundukkan kepala, dan ikuti aku," bisik Naila saat mereka memasuki gedung. Guntur tetap berada di luar, siap mengawasi situasi dan memberi peringatan jika ada sesuatu yang mencurigakan. Dengan langkah mantap, Naila menyeret Raffi melewati pos pemeriksaan pertama. Seorang petugas jaga menghentikan mereka. "Dari unit mana kalian? Aku tidak mendapat laporan ada tahanan baru malam ini." Naila tetap tenang dan menunjukkan surat tugas palsu yang sudah disiapkan Guntur. "Perintah langsung dari Kapten Bram. Ini tahanan penting, harus segera diamankan ke ruang bawah." Petugas itu membaca suratnya sekilas, lalu mengangguk. "Baiklah, silakan lewat." Naila dan Raffi berhasil masuk. Mereka berjalan cepat melewati lorong-lorong markas hingga akhirnya sampai di depan pintu ruang arsip rahasia. Disinilah ujian sebenarnya dimulai. Naila mengeluarkan alat pemindai sidik jari yang sudah disiapkan sebelumnya. Dengan hati-hati, ia menempelkan alat itu ke panel akses. Detik-detik terasa begitu lambat. Layar berkedip sebentar, sebelum akhirnya terdengar bunyi, klik dan pintu terbuka. Mereka berhasil masuk. Di dalam ruangan, ratusan berkas dan server penyimpanan digital memenuhi rak-rak besi. Kini, mereka hanya perlu menemukan bukti yang bisa menjatuhkan Kapten Bram. Waktu terus berjalan, dan bahaya semakin dekat. Misi mereka belum selesai, ini adalah titik penentuan.